Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rezeki dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang ini. Tidak lupa pula kita panjatkan puji syukur kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Carmila dengan nomor NIM 199204200 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B angkatan 2019. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi mengenai apa itu BKT. BKT ialah biaya kuliah tunggal. BKT atau biaya kuliah tunggal adalah biaya yang dihitung berdasarkan biaya langsung dan tak langsung. Singkatnya, biaya ini adalah apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan perkuliahan. Biaya kuliah tunggal adalah merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Mengingat BKT yang terbilang cukup mahal atau tinggi, pemerintah memberikan bantuan operasional kepada setiap PTN dalam proses belajar mengajar yang disebut BOPTN, Badan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Selanjutnya yaitu manfaat dari BKT. 1. Mendapatkan komponen rata-rata biaya operasional yang diperlukan di masing-masing perguruan tinggi yang dibebankan kepada masing-masing mahasiswa setiap tahunnya. Kedua, mendapatkan gambaran UKT yang menggabungkan seluruh tarif tarikan yang dibebankan kepada masyarakat atau mahasiswa dibagi dengan jumlah yang tersedia. Yang ketiga yaitu mendapatkan perhitungan mendekati realisasi besaran biaya operasional perguruan tinggi. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana rumus BKT itu. BKT sama dengan C dikali K1 dikali K2 dikali 3 dengan keterangan C biaya kuliah basis atau dihitung dari data yang ada di PTN. K1 adalah indeks program studi, K2 indeks mutu PTN, K3 indeks kemahalan. Selanjutnya yaitu uang UKT, yaitu uang kuliah tunggal. UKT adalah biaya yang dibebankan pada mahasiswa dalam semester penuh. Sistem biaya ini diaktifkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pada masyarakat tidak mampu. Dengan sistem ini, pemerintah mampu melakukan subsidi silang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, pemerintah subsidi bisa tepat dan maksimal. UKT merupakan sistem pembiayaan kuliah di mana uang gedung dan uang SPP, uang alma mater, uang praktikum, dan penunjangan lain dilebur menjadi satu dan dibagi rata dalam 8 semester. Selanjutnya yaitu konsep dasar UKT. UKT adalah singkatan dari uang kuliah tunggal yang merupakan sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi negeri yaitu PTN di Indonesia, yang ditujukan untuk lebih membantu mahasiswa meringankan biaya pendidikan pada mahasiswa. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud nomor 55 tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester dan tidak akan dikenakan biaya selama 8 semester. Selanjutnya itu manfaat dari UKT. Yang pertama ada memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua atau wali setiap mahasiswa. Yang kedua yaitu mahasiswa dengan kemampuan ekonomi lemah
tetap dapat kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Yang ketiga, memberikan pemerataan biaya perkuliahan. Selanjutnya kita akan mengenal rumus dari UKT. UKT sama dengan BKT dikurang BOPTN, di mana terdapat keterangan yaitu UKT uang kuliah tunggal, BKT biaya kuliah tunggal, dan BOPTN bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Selanjutnya kita akan mengenal perbedaan dari BKT dan UKT. Pertama, BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah, sedangkan UKT ditetapkan dengan pemerhatian BKT. Yang kedua adalah BKT adalah jumlah kuliah setiap semester sebelum dikenakan potongan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan UKT sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap masyarakat atau mahasiswa per semester. Yang ketiga, biaya UKT dihitung berdasarkan kemampuan atau keadaan ekonomi mahasiswa, sedangkan BKT dihitung berdasarkan pada program studi masyarakat atau mahasiswa. Yang keempat, ada sistem UKT. Sistem ini menerapkan subsidi silang dari pemerintah yang diharapkan dapat memberi keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonominya. Sementara BKT, seluruh biaya perkuliahan yang tidak dikenakan potongan dana bantuan dari pemerintah. Sekian dari saya yang saya sampaikan mengenai materi dari UKT dan BKT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.